Nah, kalau yang paling menonjol itu Jayawikarta Muda itu pernah menaklukkan pemuda-pemuda di Adiluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wahyu si Dodi Channel. Kali ini kita akan berkunjung ke tempat juru kunci, yaitu makam Mbah Adiluhur atau Mbah Jayawikarta. Mari kita simak tentang berkunjungnya kami ke juru kunci Mbah Jayawikarta. Ini saya sudah ada di depan rumah dari ahli sejarah tentang Mbah Jayawikarta atau juru kunci Mbah Jayawikarta. Monggo kunjungane anu niki kendelan iki, Pak. Oh, nggih, mboten napa niki. Gitu, Mas. Awalnya kan niki kula jeng teng ngene Pak Juru Kunci. Iku Pak Gondo. Tapi karena piyambakipun saya enten kepentingan juru kula tenglet-tenglet niku sing ngertosi masalah sejarah menika tentang Mbah Jayawikarta. Turi panjenengan niku. Lah kula kepengin mangertosi karena kula mau mireng dereng sepenuhnya ngertos asal muasale terus pundi Mbah Jayawikarta ngantos dumugi teng nggih menika pesarenipun sakniki teng Kalikidang. Oh nggih. Monggo. Nggih, monggo di Nggih, mboten nuwun. ngeses mboten, Pak? Nggih, niku. Nggih. Terus mengaten, Pak. Mbah Jayawikarta itu sebenarnya sejarah dari awal yang saya dengar dari Pak De saya, dan kebetulan Pak De saya itu adalah juru kunci yang sekarang sudah almarhum. Nah, jadi kados ngaten, Pak. Pada tahun 1679 itu, kalau nggak salah ya, Pak. Iya. Pada tahun itu terjadi geger Trunojoyo di Mataram gitu. Itu singkat ceritanya. Kemudian Sultan Amangkurat II itu lari ke arah barat, ngaten niku nggih. Dari Mataram jadi menuju ke Tegal. Terus intinya dari Mataram itu Solo ya kalau sekarang, berarti ke arah barat. Nah, di situ ditemani oleh punggawa-punggawanya yang setia. Salah satunya adalah yang dijuluki Senopati dulu, namanya Suryayuda atau Senopati Suryayuda. Nah, Senopati Suryayuda itu membawa serta anaknya juga. Anaknya itu namanya Jayawikarta. Nah, pada waktu itu dari perjalanan Solo sampai ke arah Tegal itu terjadi selisih pendapat yang akhirnya Senopati Suryayuda itu memutuskan untuk berhenti. Memutuskan untuk berhenti, tidak mengikuti lagi gitu kan. Nah, berhentinya itu di kalau sekarang pernah ke Sungai Tulis. Oh iya. Pernah. Perbatasan Kabupaten Banjarnegara Wonosobo. Nah, di situ sekarang menjadi desa Suryayuda atau Suroyuda di Kecamatan Sukoharjo, Wonosobo. Itu hubungannya apa antara Suryayuda sama Jayawikarta itu? Kalau hubungannya itu seperti tadi, kalau Jayawikarta itu adalah anaknya Senopati Suryayuda yang sekarang menetap di Suroyuda gitu. Petilasannya ada di sana. Dan Senopati Suryayuda itu berhasil membangun permukiman yang
diabadikan dan sekarang disebut dengan Desa Suroyudan. Letaknya di Kecamatan Suharjo, Kabupaten Wonosobo. Terus itu kok langsung berpisah dari Suroyudan, Jaya Wikarta langsung menetap di, awalnya saya dengar-dengar itu loh, Gelagah Legi. Itu gimana ceritanya? Oh, jadi begini, karena Jaya Wikarta itu kan dulu remaja ya. Awal remaja kan keingin menjelajahnya itu tinggi, jadi dia tidak betah atau tidak kerasan tinggal di telatah Suroyudan gitu. Kemudian dia berinisiatif dan menyeberang Sungai Tulis. Kalau dulu Sungai Tulis itu besar. Sendirian itu berarti berpisah dari Dari ayahnya dan pamit sama ayahnya. Ya, terus dia menyeberang Sungai Tulis dan ke arah barat. Lama-kelamaan dia menemukan sebuah sungai. Sungai itu namanya Sungai Merawu. Ya. Cuman dia bingung. Dia bingung karena Jaya Wikarta juga belum tahu kalau itu namanya Sungai Merawu. Yang dia tahu di situ banyak tanaman gelagah yang semacam tebu gitu. Oh, gitu ya. Karena kehausan, lapar juga mungkin. Kemudian dia mencoba, ini kok seperti tebu gitu kan, coba dimakan, tapi benar-benar bukan tebu, tapi rasanya manis seperti tebu gitu. Terus Jaya Wikarta menamakan kalau sungai itu adalah kawasan dari Gelagah Legi. Gelagah sing rasanya legi atau gelagah yang rasanya manis. Berarti Gelagah Legi cuma mengambil dari apa itu, Mbah Jaya Wikarta memakan atau ya itu memakan tebu begitu. Iya. Terus namanya desanya itu diambil dari situ berarti ya, Mbak? Ya betul. Nah, karena dia juga masih penasaran, terus dari kejauhan tampak ada asap gitu kan. Kemudian dia datangi asap itu berasal dari mana, dan ternyata di situ ada permukiman penduduk. Nah, permukiman itu berarti sudah ada sejak lama gitu, karena di situ udah teratur gitu kan, kebudayaannya juga udah tertata. Dan bertemu dengan salah satu orang yang paling ditinggikan di kampung tersebut. Nah, namanya adalah Mbah Sekati. Oh, Mbah Sekati. Iya. Nah, terus dengar-dengar ini loh, katanya apa betul Jaya Wikarta itu atau Mbah Jaya Wikarta itu mempunyai karomah yang luar biasa. Katanya ini loh, katanya setiap orang yang berziarah ke makamnya situ banyak hajat-hajatnya yang terkabul. Gimana itu ceritanya? Oke. Berarti ini tak selesaikan dulu ya. Oh, iya. Tak selesaikan dulu. Kemudian Jaya Wikarta itu ditelusuri sama pemuda-pemuda sekitar karena dianggap orang asing gitu kan. Ditanyain asalnya dari mana, terus sampai ke permukiman sini itu ingin apa gitu kan. Kemudian bercerita bahwasannya kalau Jaya Wikarta itu adalah seorang prajurit dari Mataram. Kemudian pemuda-pemuda itu juga nggak langsung percaya kalau Jaya Wikarta itu seorang prajurit, karena pakaiannya juga tidak seperti prajurit pada umumnya gitu kan. Akhirnya terjadilah duel di situ. Jaya Wikarta yang masih remaja melawan penduduk lokal, dan itu dimenangkan tanpa melukai oleh Jaya Wikarta itu sendiri. Kemudian Mbah Sekati karena dia juga diceritakan punya kelebihan gitu, jadi dia bisa tahu kalau orang ini adalah orang yang bukan sembarang orang ya gitu kan. Kemudian singkat ceritanya Jaya Wikarta itu dinikahkan sama anaknya Mbah Sekati. Berarti Jaya Wikarta itu menantu dari Mbah Sekati itu. Betul. Lah terus dengar-dengar, loh, awal muasalnya itu setelah dia menetap di Gelagah Legi yang sekarang desanya menjadi Kaligelagah, Kaligelagah, kok bisa makamnya
ditempatkan awalnya itu sebelum relokasi katanya itu di Adiluhur. Nah, Gimana itu? Adiluhur itu sendiri kan sebuah situs, sebuah punden gitu ya, Oh. sebuah tempat yang dikeramatkan oleh penduduk lokal sebelum ada Jayawikata. Sebelum Jayawikata itu ke situ, berarti namanya daerah itu adalah Adiluhur, kayak gitu. Kemudian setelah menjadi menantu Mas Kati karena udah sepuh akhirnya meninggal dan dia dimakamkan di makam Adiluhur. Adiluhur itu nama wilayah. Ya, nama wilayah, bukan berarti Adiluhur itu nama tempat yang diciptakan khusus untuk Jayawikata itu bukan, tapi nama desa. Desanya Adiluhur gitu. Nah, setelah itu kemudian Jayawikata diangkat menjadi, kalau istilahnya sekarang berarti kepala adat ya, atau lurah gitu. Kalau istilahnya zaman dulu Demang. Demang. Berarti dia di Glagalebi menjabat sebagai Demang, atau orang yang paling dihormati di situ. Berarti dia memang benar-benar orang yang mempunyai karomah tinggi, karena pada waktu itu dia sudah sempat diangkat sebagai Demang. Terus dengar-dengar itu apa betul dia memiliki kelebihan yang ini patchingnya itu bisa terbang? Nah, kalau itu masih ada sedikit cerita yang pernah saya dengar langsung dari juru kunci narasumber, dan kebetulan juru kuncinya itu kan masih masih keturunan, garis keturunan, dan saya sendiri keturunan dari berarti cucunya Jayawikata. Berarti masih mempunyai madhab atau masih mempunyai golongan darah lah intinya sama Jayawikata berarti. Menurut silsilah seperti itu. Kalau ditelusuri dari saya, kemudian kakek saya, kemudian yang punya saya, itu masih ada satu benang merah yang tersambung kayak gitu. Berarti saya nggak salah ya, berarti berkunjung ke tempat Mas ini. Berarti langsung dari asli keturunan Mbah Jayawikata itu sendiri. Terus ada ini yang belum dijawab tadinya, apa betul itu orang-orang yang berziarah itu saya dengar itu banyak sekali yang datang khususnya dari luar daerah. Apa berdoa di situ memang betul-betul mustajab? Kalau itu sih tergantung kepercayaan masing-masing ya. Kalau itu tergantung kepercayaan masing-masing. Cuman kalau dilihat dari kronologi Jayawikata itu, beliau memang sangat istimewa. Kenapa? Karena dia masih muda, dia sudah bisa merekrut dan melatih pemuda-pemuda sekitar itu menjadi pemuda yang linuih, dalam artian karena dia mempersiapkan jika sewaktu-waktu VOC Belanda itu menyerang ke atau memburu gitu ya, memburu ayahnya yang di Surulidan, dia sudah punya pasukan. Kemudian dilatih ilmu kanuragan. Dan yang paling menonjol yang sekarang juga ada petilasannya, ada tabutanya di samping makam Eyang Adiluhur itu, terkenalnya Eyang Adiluhur. Itu yang dijuluki ada Dadung. Itu yang di sebelah kanannya ada rujak beling, ya betul. Terus ada satu lagi rambut ini. Nah itu ada pernah dengar itu cerita. Itu sebetulnya penduduk lokal dan dia dilatih ilmu kanuragan. Iya. Sama Jayawikata. Nah pada waktu itu karena melihat kemampuan dari pemuda-pemuda itu, dalam arti kanuragannya ya mas, itu linuih, jadi dia bingung. Dia bingung seperti apa nantinya kalau tidak diimbangi dengan akidah yang betul gitu. Bahkan Jayawikata itu sempat khawatir semisal ilmu kanuragannya itu dipergunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Akhirnya dia pamit ke penduduk situ, saya tak keluar dulu sebentar.
Nah, misinya dia keluar, dia mencari seorang yang bisa memberi atau mengajari ilmu tentang agama gitu kan. Dan pada waktu itu Islam kan memang Oh, sudah masuk gitu di iya. Nusantara. Terus ini ada yang perlu saya pertanyakan karena arahnya itu saya sudah agak-agak tahu. Itu soal Ki Ageng Alim Ya. sama Mbah Joyo Wikarto, katanya itu sama-sama orang sakti di zamannya itu. Itu hubungannya apa antara Mbah Joyo Wikarto sama Ki Ageng Alim itu? Oke, monggo diunjukin mungkin Oh, gini. kayak Nora Spano. Oh, gini. Oke. Kalau terasakan gitu. Jadi keluarnya Jayawikarta itu dari telatah Adiluhur itu tujuannya untuk mencari seseorang yang bisa mengajari pemuda-pemuda itu kerohanian. Nah, bertemulah dengan Ki Ageng Alim. Nah, Ki Ageng Alim itu adalah seorang pedagang dari Mesir pada waktu itu, dan memang dia memiliki ilmu agama Islam yang cukup bagus. Berarti Ki Ageng Alim itu bukan orang lokal berarti ya? Bukan orang lokal. Terus singkat cerita itu ditanyai sama Ki Ageng Alim, apa untuk apa sih saya harus mengajari pemuda-pemuda itu gitu kan. Nah, kemudian Jayawikarta berargumentasi dan memberikan sebuah alasan. Alasan yang pertama adalah beliau takut kalau seandainya murid-muridnya itu mempergunakan ilmu kanuragannya dengan salah. Dan yang kedua adalah mempersiapkan pasukan seandainya sewaktu-waktu VOC menyerang ke Suroyudan. Berarti itu Mbah Joyo Wikarto sama Ki Ageng Alim itu hubungannya dekatnya itu gara-gara ilmu itu ya? Gara-gara ilmu. Terus Kalau Ki Jayawikarta itu dia emang ahli di kanuragan. Kalau Ki Ageng Alim itu memang ahli di kerohanian, keagamaan. Ya. Terus dengar dulu, saya pernah dengar itu bahwa karomah dari Mbah Joyo Wikarto itu pecinya dihanyutkan di sungai, dia bisa berhenti di itu yang dulunya itu menjadi makam dari Mbah Joyo Wikarto lah. Terus dengar lagi karomah dari Mbah Ageng Alim itu katanya pecinya hanyutkan di Sungai Merawu, malah dia bisa nggak hanyut ke bawah tapi dia bisa arahnya ke atas. Itu bagaimana itu karomah itu? Kalau yang saya dengar langsung dari adik saya, kemudian kakek saya langsung itu emang saya pernah mendengar semacam itu. Itu cuman bisa digarisbawahi kalau karomah itu emang betul-betul ada, itu terbukti sama julukan-julukan muridnya.